Waktu itu kan lagi di sini ya. Besok sebenarnya datang mana mobilnya antar cari itu. Tidak jual kemarin. Ambil jalannya. Salah. Jadi makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak para penuntut badan hukum yang ada di wilayah Kota Bogor, dan mungkin hari ini adalah kegiatan daripada Ketua Bidang Pembinaan Perusahaan dan Koperasi, itu Bapak Jaya Mulyana. Ya alhamdulillah, walaupun tidak semua, tapi informasi dan undangan sudah di-share semua. Mungkin ini hari pertama pertemuan antara badan hukum dengan pengurus Desa Ganda. Untuk itu permohonan maaf juga mungkin saya sampaikan bahwa Pak Ketua tidak bisa ikut hadir dalam kegiatan hari ini, dan ada Pak Wakil Ketua yang nanti mencoba bukan Pak Rojak ya, Pak Agus ya. Ya kita sama-sama berdiskusi mencari solusi. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan ini kita buka, semoga membawa dan membuahkan hasil yang bermanfaat untuk anggota kita semua. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu selanjutnya dipersilakan kepada Ketua Bidang Pembinaan Badan Hukum Perusahaan dan Koperasi, Pak Jaya, mangga dilanjut. Terima kasih, Sekjen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Rojak telah hadir. Saya hormati Pak Ade Ganda, dan saya hormati Pak Tri yang mewakili dari Madani, Pak Deden yang mewakili dari Kopata, Pak Haji yang mewakili dari Kojambri, Pak Haji yang mewakili dari Kopim, Pak Pala yang mewakili dari Kopabat, Pak Ade mewakili dari Kauber ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama kita panjatkan Allah yang mana telah memberikan kita sehat sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Sebenarnya semua saya share setiap badan hukum, mungkin yang enggak cuman Gunung Salak karena saya bilang kontak ya. Terus salawat serta salam kita panjatkan ke Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya sehingga sampai akhir zaman kita mudah-mudahan dalam lindungan beliau. Di sini kita mungkin pertama kali di sini ya kita adakan bidang pembinaan badan hukum dan koperasi badan hukum. Mungkin ini juga karena ada suatu yang sangat urgent, ya kan? Sebab bukan atas nama perorangan lagi, karena ini udah atas nama badan hukum. Jadi di sini tanggung jawab badan hukum perkembangan angkot itu semua sekarang pasti menyalahkan atau memberatkan ke badan hukum. Di sini kita ada suatu pemecahan yang akan harus dipecah permasalahan ini tentang kegiatan yang ada di Kota Bogor. Satu mungkin ya surah kita di sini sekarang di angkot ini banyak sekali kendala ya yang menyalahkan angkot lagi di Kota Bogor. Dikit-dikit angkot. Karena kan kita dibully terus masalah angkot. Sedangkan kalau sejarah angkot itu sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu urgent membuat sebab akibat dari segala program di Kota Bogor sebenarnya.
Ya mungkin kita sekarang untuk memecahkan masalah itu, mengapa sih angkot sekarang kita dibully terus, dipermasalahkan terus. Nah, di sini kan minta saling pendapat di antara badan hukum. Nggak mungkin kan kita mengumpulkan si pengusaha satu persatu, karena sudah enak kita diwakili, masing-masing punya solusinya. Satu mungkin yang pertama kita di sini akan memecahkan solusi tentang kir dulu ya. Kir di kita sama sekali untuk angkot nggak bisa, itu harus kayak gimana. Sedangkan kalau kita di sini kita dengar dari Sebaran akan menertibkan administrasi angkot ya, penertiban. Berarti syaratnya kan tadi STNK hidup, buku kir hidup, layak hidup, ya, SIM hidup. Nah, itu kelemahan kita. Bila mana ditertibkan angkot ini kelemahan kita. Tidak bisa kir. Layak kan tidak bisa hidup kalau tidak ada kir. Kalau masalah pajak mah itu bisa ya, tidak ada kendala buat apa-apa. Yang penting ada duit juga bisa bayar. Tapi kalau kir ada duit juga nggak bisa bayar. Itu mungkin tanggung jawab kita harus kayak gimana nih bila mana kita menghadapi ada penertiban. Ya, penertiban kan ini tadi kita syarat untuk disebarkan. Satu, kir hidup, layak hidup, pajak hidup, SIM hidup. Kalau SIM dengan pajak itu individu lah, bisa, walaupun tanpa ada instansi lain bisa. Tapi kalau kir, kelemahannya instansi. Kalau trayek, itu kita masing-masing badan hukum bisa. Nah, caranya gimana supaya kita bisa kir semula lagi? Itu mungkin solusinya. Yang kedua, tentang usia kendaraan. Penutupan. Kalau bagi saya sih penutupan untuk pribadi ya, itu tidak rugi atau tidak untungnya. Tapi kita kan pembelaan untuk anggota kita. Mana sih pembelaannya? Kalau seandainya di-cut langsung, di-cut nih, kita mobil harus diremajakan. Oke, misalkan bagi yang punya duit, ya kan? Tapi kan kita minta waktu. Apa minta waktu? Boleh. Ada penertiban administrasi untuk menata angkot lebih baik. Tapi kan jangan sampai sudah ditata, sudah dikandangin, mobil kita itu dinonaktifkan, tidak bisa untuk diremajakan lagi. Ini kan surat kabar beritanya bahwa di Bogor itu akan menjadi 500 angkot sekota Bogor. Ya kan? Kan aneh juga. Sedangkan butuh setiap wilayah itu angkot itu tetap masih dibutuhkan. Ya, masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat, sebab banyak daerah-daerah yang kecil, contohnya kecil ke Sipala nggak mungkin kan pakai bis, terus ke Rancamaya nggak mungkin juga pakai bis, ke Cipinang Gading nggak mungkin nggak pakai bis, tetap aja yang dibutuhkan itu mobil kecil. Ya. Sekarang kalau ada pembatasan kota gitu di kota Bogor, apakah kotanya untuk di lingkaran kota, apakah seluruh kota? Kan ini juga belum jelas. Gitu. Satu itu, dua, yang ketiganya, satu mungkin tadi tentang kir, yang kedua tadi solusi penutupan, ya kan? Kalau menurut saya sih kita gimana caranya penertiban administrasi silahkan dilakukan, tapi tidak harus tidak bisa diremajakan. Itu aja sih kalau menurut saya. Itu aja ya Pak ya. Hanya dua dulu, nanti kita saling berinteraksi, saling bertukar pikiran atau tanda jawab di antara kita. Ini nggak ada yang saya sini hanya menjembatani karena di sini ada pembinaan ya. Tapi kalau masalah ini kan masalah bersama, masalah badan hukum yang ditanggungjawabkan oleh pengusaha. Jadi caranya kita harus kayak gimana nih untuk memecahkan permasalahan yang ada di Kota Bogor. Terima kasih, Pak Dek. Baik, terima kasih Pak Mulana. Mungkin ada tanggapan untuk masukan dari
Patri silakan. Wajak. Tanggapan tentang itu aja, Kir aja dulu. Tadi tentang Kir aja dulu, Kir. Kita kan selama ini Kir nggak bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Badan Hukum yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan ini. Di antaranya pertemuan ini adalah untuk menyamakan persepsi masalah ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan. Mungkin diantaranya untuk saat ini yang urgent banget, yang kawan-kawan kehendaki adalah kemudahan dari KIR. Yang menurut hemat saya mungkin dalam kesempatan ini ya kita kembali sharing dengan kabin pengujian agar dipermudah kembali dan bukan rahasia umum lagi ya, masalah ACC itu diadakan kembali. Dan mungkin di sini kami pengurus Organda akan meminta berapa untuk organisasinya. Itu untuk masalah KIR ya. Kalau teman-teman sepakat, badan hukum lain sepakat, kita akan kembali meminta kebijaksanaan dari kabin angkutan. Mungkin dalam hal ini di pengujian ini diwakili sama Bapak Rudi Parta ya. Kita akan melobi beliau. Kalau teman-teman sepakat, itu solusinya. Terus yang kedua, untuk masalah permajaan ditutup, mungkin untuk saat ini ada jawaban dari Kepala Dinas bahwa permajaan itu bukan ditutup. Kalau ditutup mungkin ada edaran. Ya, kami juga menuntut masalah edaran. Karena yang berlaku saat ini itu edaran yang 2024. Dan kemarin secara lisan saya mempertanyakan program kebijakan Dinas Perhubungan itu seperti apa. Ya nunggu reshuffle kabinet dulu dari Dinas Perhubungan yang baru ini, Kepala Dinas Perhubungan yang baru ini. Informasinya seperti itu. Dan beliau menyarankan agar Organda beraudensi dengan wali kota terkait masalah kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan terkait masalah transportasi terutama angkot di Kota Bogor ini. Ya mungkin sebelumnya kami Organda udah berupaya melayangkan surat, tapi sampai saat ini belum ada jawabannya. Ya mungkin dalam hal ini kita menunggu, harus bersabar. Dan mungkin tanggal 20 ini kalau tidak salah akan ada reshuffle kabinet dari kepala dinas yang baru ini. Ya kita tunggu hasilnya seperti apa, nanti kebijakan-kebijakan yang baru seperti apa, dan kalau mungkin tidak memihak kepada pengusaha, apa yang akan kita lakukan, mangga kita bareng-bareng berembuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang lain sangatnya Siapa Pak Dede? Tentang KIR atau tentang apa? Ini dua permasalahan dulu lah. Karena ini bersangkutan antara KIR dan penertiban administrasi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabit untuk memberikan waktu kepada saya menyampaikan pendapat. Sebenarnya ini emang harus diperjuangkan. Di saat kita uden dengan Kepala Dinas, saya kira Kepala Dinas itu sudah tidak respon dengan angkot. Bisa dibilang dia sudah tidak menyukai angkot lagi. Karena kenapa? Karena dia akan mematikan yang namanya sudah 20 tahun. Sementara kita berdarah-darah. Adanya reduksi, adanya rerouting. Kalau sudah ada reduksi ditangkap.
20 tahun dan tidak bisa lagi diremajakan, anggota kita tidak akan mempersalahkan ke Disub, pasti ke kita. Malah kita memberi jaminan dia 2 tahun diberi kesempatan lagi. Tapi pas audien dengan Pak Kadis, ternyata dia tidak peduli, dia mau routing, dia mau reduksi, itu mah urusan mereka, yang penting dia menjalankan perda. Itu yang jadi masalah. Jadi seolah kepala dinas sekarang sudah tidak respon lagi, sudah tidak menyukai lagi dengan angkot. Kalau bisa mah angkot 20 tahun habisin aja, masukin kandang. Nah itu yang harus kita perjuangkan. Saya kira di sini selaku pengurus Organda, saya juga mengajak kepada pengurus-pengurus yang lain untuk kita bersikap. Bersikap kita, salah satunya sikap kita adalah penolakan perpanjangan bis kita. Nah itu kita bukan keluar dari jalan, dari jalurnya. Penolakan kita itu salah satunya adalah penolakan bis kita diperpanjang. Kenapa? Saya kira dari bis kita ke Organda itu sudah sangat tidak menghargai. Salah satunya adalah dengan pengurus kita harus memilih atau memilih Organda, pemilih bis kita. Kan itu sebuah pelecehan buat organisasi sebenarnya. Kalau saya selaku pengurus Organda merasa sakit hati dengan kejadian itu. Tapi kenapa bila bis kita ada program, kita diam saja dan seolah mendukung mereka. Nah itu yang sangat disayangkan. Makanya ini sebenarnya berkaitan. Kita dari Organda juga atau badan hukum tidak dianggap karena apa? Karena kita lemah. Tidak ada yang namanya pernyataan sikap kita sedikit pun. Seperti kemarin perpanjangan datang dari 07. Ternyata kan kalau emang ada sikap kita direspon. Ini dikarenakan kita dari Organda tidak ada sikap sama sekali. Dan yang sangat disayangkan seolah perjalanan bis kita itu seolah sangat mendukung dari Organda itu. Padahal dengan pengurusnya bis kita sebenarnya sudah dijolimi. Nah itu sementara kita harus punya sikap atau bersikap, salah satunya bersikapnya di media supaya terdengar sama mereka. Kalau emang misal ketua dan sekretaris tidak mau bersikap ya nggak jadi masalah, itu hak mereka. Tapi kita selaku badan hukum, saya selaku badan hukum akan terus bersikap bahwa saya akan menentang yang namanya mematikan angkot yang sudah ada perizinannya walaupun sudah kadaluarsa, dan tidak boleh dimatikan. Karena kenapa? Banyak yang beli angkot apalagi reduksi sudah 21, dia sudah menjual rumah, menjual tanah dan yang lain-lain. Dimatikan dengan biaya-biaya yang sangat besar. Nah itu saya akan bersikap di media kemarin, akan menentang itu semua. Secara pribadi itu yang saya inginkan buat teman-teman. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Mungkin akan ditanggapi dulu atau semua ditanggung dulu pada kalau memang mau ditanggung dulu, semua tulis dulu, tanggapi langsung. Bu, ya, terima kasih. Terutama dari Pak Ojak ya, akan diadakan sosialisasi dengan aksi PKB tentang ACC ya. Itu mungkin langkah bagus menurut saya dari Pak Ojak, sebab ini kenapa langkah bagus? Karena untuk memenuhi persyaratan atau untuk menengkal dari penertiban administrasi, kita harus diperbaiki dulu administrasi kita. Bila mana kita udah diperbaiki, bila mana ada kendala tetap aja diperbuat dengan dari semena-mena, baru kita berbuat sesuatu ya. Itu mungkin modal dari pertama kita harus
bikin sosialisasi dulu untuk eh, ber- apa Koordinasi. koordinasi dengan PKB. Itu menurut saya sih bagus itu yang tadi. Itu juga Pak Ojak juga tentang penutupan peremajaan. Emang itu kata Pak Ojak tadi itu bukan ditutup, tapi emang kenyataan tutup, ya kan? Nah, seharusnya tadi kalau memang ada penutupan ataupun sementara, dia kasih surat dulu ke badan hukum atau organda, ya kan? Organda itu membawahi dari yang lain. Ini mah sekat tekat pengajuan ditolak. Seakan-akan benar tadi kata Pak Deden, nyambung juga. Kita sudah tidak dihargai lagi. Organda yang begitu kuatnya tidak harga lain lagi, keputusan sendiri. Seharusnya kan bukan keputusan sendiri. Kasih surat Pak, untuk sementara kami sebelum penyusunan kabinet ini peremajaan saya tutup dulu, maupun P5 maupun A2 saya tutup dulu. Harusnya ada surat dulu dong tayangan. Berarti kan dia menghargai dengan adanya organda dan badan hukum. Kalau ini enggak, disekat aja dengan alasan sebelum ada penyusunan kabinet. Kalau menurut kita apa hubungannya dengan kabinet? Kita itu kabinet intern dia. Kita di bawah membutuhkan sesuatu, gitu. Kalau itu menurut saya bukan suatu alasan. Ya, itu bukan suatu alasan untuk menyusun kabinet. Ya tadi, jadi keadaan di sub itu sudah tidak menganggap lagi adanya organda dan badan hukum. Jadi sepihak, tetap aja. Terus itu menurut dari Pak Ojak katanya itu bukan penutupan ataupun pembekuan, bukan sementara. Kita lihat aja sampai kapan coba. Kalau menurut saya sih itu sebelah pihak. Gitu. Tapi kita turuti aja apa Pak Ojak menyusun kabinet tanggal 20. 20 Agustus. Oke. 20 Agustus ya. Nah, terus tetap Pak Deden. Bocoran itu tidak kita tidak punya kewenangan, ya itu bocoran. Emang benar sih Pak Deden. Emang menurut kita sekarang tadi telah terbukti di sub itu tidak lagi peduli dengan adanya badan hukum dan organda. Buktinya benar tadi, keputusan sendiri. Tidak harus rapat dulu, memberikan surat dulu, himbauan, pemberitahuan kepada dinas bahwa ini tidak ada lagi penutup peremajaan P5 apapun kegiatan selama kabinet belum disusun. Itu benar emang kenyataannya. Gitu. Terus yang kedua juga kata Deden, Pak Deden tadi kita harus ada penolakan bis kita diperpanjang jalur ya. Nah, itu menurut saya emang kita harus reaksi dulu, ya kan? Kita harus reaksi dulu, bikin surat-surat emang udah gak dianggap, ya kita mungkin bikin action juga. Nunggu ini aja, nunggu tanggal 20 dia udah menyusun kabinet. Kalau tidak ada suatu reaksi yang baru kita bikin reaksi. Tapi tergantung organda juga nih. Organda mendukungnya kemana? Ke disub? Apa ke pengusaha kecil? Ya, organda kan kita hanya sebagai penggerak di sini. Kita benar, kita ini anggota organda. Tapi kan kita punya atasan. Atasan punya mewakili sekretaris yang lainnya. Mungkin nanti kita dirapatkan juga. Itu mungkin ya. Karena di sini juga belum ada ketua organda. Mungkin Pak Sekjen bisa menerangkan tentang keputusan tadi tentang penolakan bis kita diperpanjang ataupun sudah tidak menanggapi, sudah bahwa kita sudah tidak dianggap lagi oleh disub. Menurut Pak Ade gimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi sampai dengan hari ini kegiatan bis kita, kegiatan kota kita tidak dilibatkan. Yang kita dilibatkan hanya kemarin rencana rapat koordinasi banyak hadir. Yang pada saat itu yang diundang ketua lapangan, kemudian ketua memutuskan hasil ketua dan kita melakukan kota. Di mana mereka pada saat itu kumpul di provinsi, dalam hal itu diwakili oleh Korwil 1 ya, kemudian Polresta, organda kabupaten, organda kota, dan musuh kabupaten.
Jadi 3 disub itu kemarin. Nah, di sana di sisi lain nih ada juga sedang ada pendataan yang dilakukan oleh salah satu instansi untuk pendataan AKDP itu seperti apa dan berapa. Nah, terus untuk masalah disita sampai hari ini yang kita tuntut adalah pramudinya yang kita dari awal minta dari kita tidak ada rekomendasi. Nah, untuk itu kemarin perlu saya sampaikan juga, maaf Presiden waktu saya ditanya wartawan. Pada saat itu saya pun sebelum jawab tanya teman-teman yang menolak. Pada saat itu saya telepon grup Pak Rojak, Warno, Elon, Acing, Budi Jadul, lagi banyak. Saya pertanyakan, jadi ternyata penolakan awal mereka itu ada tidak boleh ke Sudirman, terus pengadilan dan belum etika. Jadi saya akhirnya kemarin izin sama mereka, ini jawab saya harus bagaimana? Terserah Pak, yang jelas jangan masuk ke Sudirman dan Pengadilan. Kalau ke koridor 5 silahkan. Nah, akhirnya saya sampaikan pesan mereka sesuai dengan kawan-kawan yang melakukan audiens dengan Pengadilan. Nah, untuk informasi di lapor kemarin bahwa kepala dinas akan menekankan di usia kendaraan. Itu betul, usia kendaraan 20 tahun kan gitu Pak Rojak. Tapi ketika ditanya sama Pak Rojak endingnya bagaimana, beliau tidak jawab. Pak Rojak mempertanyakan dan ngotot, Pak, endingnya setelah penerbitan ini akan apa? Akan bagaimana itu nanti? 2 kali Pak Rojak Jawabannya saya mempertegas. Pak Rojak mempertanyakan 2 kali. Nah, kemudian kami pun mengusulkan dari pihak BPT mengusulkan agar yang sudah melakukan reduksi itu tolong diberikan kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan lagi. Kebijaksanaan karena kondisinya memang masih seperti ini. Jadi walaupun usia itu sudah 20 tahun, yang sudah melakukan reduksi karena mereka sudah tadi ngeluarin modal, matiun dan lain sebagainya, tolong diperhatikan jangan sampai terkena disamaratakan dengan yang belum melakukan program apapun kan gitu. Itu selanjutnya yang disampaikan dan ada beberapa usulan yang kemarin DPC sampaikan, yaitu terkait dengan kemudahan kir juga, ya. Kemudahan kir, kemudian rekomendasi dan IWA itu yang kita sampaikan di rapat koordinasi. Nah, alhamdulillah kita sudah mengusulkan itu, menyampaikan apa keinginan daripada kawan-kawan di lapangan. Nah, mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf karena yang kita bisa sampaikan pada saat itu adalah itu. Cuman itu mungkin ya, terima kasih. Mungkin penjelasan dari Pak Ade sama dengan dengan Pak Oja. Mungkin pada ini hanya bersikeras kita harus berusaha ya. Tapi kalau Pak Ade dan Pak Oja itu menjelaskan udah berusaha semaksimal mungkin pengajuan ke Disub maupun ke BKP. Siapa lagi yang akan bertanya terus unek-unek aja kita nanti kita bahas bareng-bareng. Di sini tidak ada istilah
apapun di sini justru kan kita unek-unek apa sih yang harus dibela kan gitu. Kita cari solusinya. Ya siap Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang belum menjalankan program. Jadi yang dinyatakan batik ini kecuali yang udah reduksi minta kebijakan walaupun usianya di atas 20 tahun. Tapi kalau saya bodoh barangkali yang belum melaksanakan program usia di atas 20 tahun mati kasarnya. Tapi kalau kita melihat ke Pemda, mau yang udah direduksi mau penebus mati aja semua. Ya, karena usia kendaraan semuanya 20 tahun. Ya mungkin itu aja dari saya. Jadi jangan sampai ada ini kebijakan yang ada reduksi bisa. Tapi kalau kita emang udah usia kendaraan, ya udah bisa aja. Bukan Pak, itu bukan kebijakan Pak, itu permohonan. Itu permohonan bukan kebijakan. Iya. Kita mohonkan melalui Organda belum tentu dikabulkan. Iya. Hanya Organda akan memperjuangkan. Karena situasi dan kondisi mereka sudah mematikan satu dan sudah membiayai itu apa kata Pak Dede, maka mau disamaratakan dengan kendaraan yang dulu menjalankan program begitu Pak. Mohon maaf. Ya, tapi kan tambahan yang barangkali nanti kalau kebetulan yang belum menjalankan program di atas 20 tahun itu kalau misalkan gajah tidak jalan atau semuanya jalan. Nah, jadi seandainya nanti si pengusaha ada rezeki ya bisa proses. Usia kendaraan boleh ada, tapi kalau trayek itu tidak ada usianya Pak. Karena kita beli mobil itu trayeknya beli bukan dikasih dari Organda, bukan dikasih dari dinas. Jadi inti Pak Haji mah tidak dimatikan. Ya itu aja, jangan sampai ada. Diperimakan lah. Jangan sampai ada pajakan ya. Itu aja sama. Itu pada sampai yang ini dan kesian yang sudah direduksi. Ya emang alhamdulillah kita melihat orang banyak dari Ya, berasa bijakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Tapi dari sih Sama seperti yang lain, boleh ada penertiban administrasi di jalan dengan target tadi 25 kali razia ya selama 5 bulan. Ya, berarti 1 bulan itu 5 kali, seminggu 2 kali. Sebulan 5 kali. Izin sebentar saya menambah. Jadi di sini kemarin kita sepakat di rapor itu kalau tidak salah 3 bulan berturut-turut. Iya, 3 bulan. Sementara saya lihat di edaran itu 5 bulan. 5 bulan. Nah, ini yang memang perlu kami sampaikan juga. Dan mereka itu akan melakukan secara di lokasi razia di lokasi itu ada di 3 titik. 4 akadnya 4 Di depris. pasarannya, seingat saya pasarannya BTM dan Sukasari. Iya. Kalau depris itu masuk ke kawasan ke pasarannya, gitu Pak. Nah, 3 tempat ini, tapi ini hanya terbatas Pak. Di 3 tempat ini terbatas. Mereka bisa melakukan penindakan ketika mobile. Kurang karena itu diudak dikasih situ bisa. Nah, 25 kali itu termasuk seperti itu pada. Jadi hanya memang ini juga yang perlu kami pertanyakan ketika di rapat 3 bulan berturut-turut ternyata sekarang 5 bulan. Itu yang kita koreksi ke dinas. boleh dan seandainya rencana operasi di motor atau sekarang kalau nggak bisa dikasih nggak tahu sudah apa berapa yang berisnya, tapi
tidak. Tapi kalau ada raja itu ada satu surat yang hidup STNK. Apakah mobil itu dibilang STNK-nya atau dikandang itu bukan berbeda. Tapi kalau dikandangin, pemerintah bersedia nggak untuk mengamankan mobil yang dikandang? Satu, kalau berjalan enggak, itu kayaknya kan rugi bagi pengusaha. Udah mobilnya tapi itu tambah rusak. Jadi tolong punten berlebihan bensin atau barangkali itu bisa jadi masukan. Kalau emang mobil itu dikandangkan berapa lama dan bertanggung jawab nggak yang mengandangkan itu, mobilnya utuh atau bagaimana setelah diambil nanti, ya kalau ban kempes sih wajar ya, terutama bodi kehujanan ya, pakai sekali barangkali dimasukkan ke gedung itu lebih susah. Jadi tidak punya kalau itu sebagian masukan dari saya. Udah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi kita itu kan hanya bisa mengusulkan dan kita menyampaikan informasi. Apa yang ada di informasi di anggota kita coba sampaikan, apa yang ada di pemerintah kita coba sampaikan. Jadi untuk itu ada kewenangan mereka, Pak. Kita juga tidak tahu nanti harus bagaimana. Bahkan sempat kemarin dipertanyakan oleh kepolisian. Apabila terjadi diadakan penindakan dan sampai ke pengandangan, pihak kepolisian menanyakan lokasinya sudah ada belum, karena dari dulu lokasi itu tidak ada. Nah akhirnya Kadisub menjawab lokasi sudah ada. Nah untuk itu, untuk pertanggungjawaban ketika didenda atau ketika dikandangin atau apa, kita nggak tahu kan. Kita tidak tahu dan kita hanya mencoba nanti kita sampaikan bahwa keamanan apabila kendaraan kita dikandangin, amanin, jangan sampai ada yang hilang ini hilang itu kan gitu. Nah kita coba sampaikan nanti. Apalagi Pak, kalau misalkan surat itu kita akan STNK itu, apakah mobil tetap dikandangin, apa hanya ditilang STNK-nya? Kalau kemarin sih dengar kita diinformasikan ditilang. Ya. Terima kasih Pak. Di informasinya itu ditilang. Jadi, nah contoh kayak SIM, Pak. SIM tidak ada, mungkin kan STNK yang ditilang, kan gitu. Jadi dan tidak kosong gitu Pak. Ya kalau yang hasil kemarin seperti itu ya. Iya, makasih Pak. Berarti Pak kalau yang suratnya SNK hidup, terus usia kendaraannya udah habis tetap ditilang ya? Ya nggak ngerti deh. Tadi waktu dapat Ditilang. Iya ditilang. Usia kendaraan nanti caranya tahun 2026. Oh gitu. Jadi sekarang penerbitan surat-surat dari sekarang ya? Kalau sekarang Penerbitan surat-surat. administrasi. Iya. Ya. Jelas. Dan mungkin di sini hanya keluhan-keluhan di anggota kita. Tadi Pak Haji dengan karena kalau di lapangan, bila mana mobil dikandangin, berarti tahu jawabnya dari pemerintah. Jadi kita ada usulan juga. Tapi yang kita tahu, jangankan mobil kita, mobil di sub aja yang dia kompensasi dia beli, dia aja udah nggak ngurusin, apalagi mobil kita, mau hilang aki, mau hilang mesin, udah sebodoh amat. Emang contohnya gini, Itu kan salah satu contoh. Mobil dia aja sampai kena rumput sampai habis, banyak yang nyolong bodoh teuing. ini Mobil kurang, bodoh teuing. ini Nggak nasib berapa Haji? mungkin gini pertanyaannya ya. Emang dulu ada cerita, bukan cerita kenyataan. Kalau 3 orang Ciherang dikandangin di kantor polisi 821 gitu loh Pak. Kan terbakar. Ya kan? Terbakar tuh satu. Semua backlinknya habis. Polisi tidak tanggung jawab. Hanya bisa tanggung jawab mengantarkan ke yang punya.
Udah ada dulu. Waktu raja di kadang ada yang di Kodim, ada yang di Samsat, di Templan, ada yang di kantor polisi, ada yang terbakar dengan alasan korek meledak di baseball. Itu hancur semua mobilnya. Backlighting semua hancur. Tapi dengan tanggung jawab polisi tanggung jawab hanya bisa mengantarkan di derek sampai ke rumah yang punya. Itu kenyataannya, Pak. Bukan cerita. Itu dulu udah ada pernyataan. Jadi jangan berharap itu mah. Setengah mikiran batu main lagi dulu. Nanti kalau memang ada pengandangan, kita bisa audien dengan itu. Pertanggungjawaban saya gimana? Aja. Jadi ya kita juga harus bersikap. Bila mana emang STNK-nya masih hidup, surat-surat lain sudah mati, polisi tidak bisa menangani. Ya kalau polisi kalau nggak pada tenaga mobil, Cina ditilang wes STNK na. ya kita Mobilnya ulah di kandangan. Silakan Pak Tri, ada pembicaraan Pak Tri? pemecahan masalah. Silakan untuk pemecahan masalah, bukan adu yang lain-lain. Pemecahan mencari solusi. Gimana solusinya? Pak Tri, pakar transportasi Bogor Utara. Ayo gimana? Ya, Di waktu itu dia lagi individu, bukan individu. cek mainnya dia Kalau individu saya mau tenang, berdoain. ya. Padahal ini memang mudah. Tuh tenang. Makanya aku agak ngomong ada, tapi kalau ini makanya tadi ini mah bukan solusi, tapi pada curhat. Makanya punten sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan belumnya yang mungkin ini karena pengurus sebetulnya begitu ada suatu permasalahan, memang pengurus yang harus tanggap duluan. Artinya apa? Ya, mau mengumpulkan ke sini sebetulnya kayak saya itu tinggal dengerin aja solusinya. Oh, pada kurang ini, cuma nambah begitu. Jadi nggak panjang waktu begini, Pak Pada itu harus sudah membuat suatu perencanaan, masalahnya apa, solusinya apa, tinggal nanti gebrakan nih teman-teman. Kepengurusan saya menanggapi hal ini seperti ini loh. Mangga kalau kurang ditambahin, kalau enggak, kalau ini kan jadinya satu-satu nanti masih itu. Dan kebetulan ini belum solusi. Itu menurut saya hanya saya mengingatkan aja suatu saat kan gitu ya. Jadi permasalahan sebetulnya sekarang kita begini, ini kan kita nyari solusi cepat karena sebentar lagi kan akan ada penertiban. Bagaimana kalau bisa juga tidak ditilang tapi juga tidak dikandangin, itu kan caranya sebetulnya di situ gitu, tidak ditilang tapi tidak dikandangin. Jadi kenapa sih dia kok berbuat seperti ini? Tentunya dia punya program reduksi, rerouting dan yang lainnya. Konversi itu udahlah, anggap aja udah pasti clear kalau konversi. Karena apa? Paling ya juragannya oke aja yang paling bisa kan yang ikut. Kalau kira-kira enggak konversi nih ya, bahas konversi, kalau kira-kira enggak sama pasti bareng-bareng kita demo. Karena apa? Kita yang enggak akan mampu. Kalau yang lainnya mungkin baru. Ya kan, dapat ini. Kita baru. Jadi kita harus melihat Pak, ya itu kenapa kok permajaan tutup. Mungkin kalau tadi saya awalin dari kepala dinas, memang itu tidak kemampuan dinas membaca program-programnya, yakin saya. Dan mungkin dia tidak mau nanya juga kepada anak buahnya. Makanya mungkin baru dengar juga akan ada kabinet baru dia tanggal 20. Nah itu seandainya pun kita bikin hari ini, ya besok tanggal 20 itu apa nanti tinggal ini udah dijawab sama dia, coret kan gitu mungkin. Karena nah sekarang yang paling intinya balik ke Paraja, reduksi udah berkorban, mau bagaimana, ya kan? Sekarang kalau kayak saya sih sebetulnya dulu batasan umur ini yang akan diperlakukan. Kenapa kok sekarang ditutup? Saya sebetulnya malah senang-senang aja. Begitu besok mau ditangkepin langsung kita tinggal gebrak aja. Kan Bapak yang melarang. Berarti cuma mendingan saya bangun aja, udah kita nggak perlu ngomong kan. Tapi karena seperti ini ya udah yuk kita kebijakan lain apa, program pemerintah jalan, kita juga selamat kan gitu. Kalau saya sih ya dulu satu kita bahas reduksi aja dulu.
reduksi memang kita udah berkorban satu mobil. Tetapi kebijakan sebetulnya udah diberikan pada akhir 2023 yang umur 20 itu udah diberikan, harusnya pada saat akhir ini Habis. udah bisa. Kalau habis sih udah pasti harusnya udah bisa ngeremajain karena udah nabung. Nah itu, ini kita nggak usah debat-debatan karena apa-apa ini. Yang jelas tujuan saya dulu minta kedua tahun itu akhir ini harusnya kita udah bisa permajaan. Ternyata kok belum bisa. Nah ini masalah kita reduksi ini akhirnya karena ada kebijakan pajak yang tadinya kita semua punya, saya juga mati semua, sekarang hidup semua, alhamdulillah. Itu kir, kalau harusnya kir hidup, tapi saya nggak tahu, belum nanya eksak. Yang katanya batasan umur udah 20 tahun nggak bisa masuk katanya untuk ngambil trayek. Ya bener atau enggak aku nggak tahu ya, tapi aku cuma pengetahuan saya aja. Nah itu oke lah, kalau reduksi harus bagaimana sekarang? Saya melihat kalau Madani terus terang aja, tadinya ya udahlah kalau kira-kira itu kita kandangin aja karena kita pernah ngajukan. Tetapi kalau dilihatnya enak amat kabeh, sekarang akhirnya kita pisah-pisah. Kan di jalan itu ada yang kenapa kemarin reduksi bisa jalan tiap hari kan, ada yang masih sip. Aku nggak nyindir pada Elo, ada yang masih sip. Kalau reduksi bisa jalan tiap hari, bener kan taruh dia. Makanya kemarin karena kebetulan pada posisi ada di Bogor Utara, Pak TKP hampir loh ya, 08, 09 ya. Saya izin ketua wakil sekretaris, Pak yuk kita alhamdulillah ya berjalan, akhirnya pada reduksi berjalan tiap hari. Nah begitu menjelang 6 bulan ini akan kita lihat, terutama saya punten tapi saya Bogor Utara ya sama 02 Madani itu pada ngeluhnya apa, aduh Madani belum siap banget karena apa, yang punya satu kemarin beli Pak Day, beli tetapi kan duitnya udah habis untuk beli, belum untuk remajain, untuk beli satu itu, terutama banyak kan pepatah terus terang aja ini. Itu ada Yanu itu udah beli 5 itu, bos di mana harus remajain duitnya masih untuk beli. Nah sekarang kalau saya kita ya kompak bareng, artinya yang reduksi satu-satu. Bagaimana reduksi yang sudah umur 20 yang udah reduksi, kita minta kebijakan minimal 1 tahun atau 2 tahun gitu loh. Tapi udah reduksi posisi saat ini, udah reduksi dengan ketentuan semuanya namanya mobil jalan ya punten harus kir trayek jalan. Nah kalau kir saya kaget Pak Rojak, punya saya belum, makanya saya chat 08A udah banyak yang kir. Saya tanya berapa kali ke siapa, Rudi berapa kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, terus gitu. Iya yang penting jangan bosan aja, walaupun pertama bangun, kedua bangunnya dikit banget, selisih dikit loh Pak Rojak. Ya mungkin karena kasihan lah, jadi tidak mempermasalahkan duit bayar atau tidak, nggak tahu Pak Rudi, pokoknya intinya 2-3 kali 8A lulus. Itu pada lulus. Di tempat saya banyak antara 8 merah sama itu, karena kita selalu ngobrol, jadi yuk kita bareng-bareng. Sebetulnya kita sudah diberi kebijakan 2 tahun. Nah kita untuk yang posisi udah direduksi, artinya apa, wajib meremajakan kan harusnya akhir tahun ini, berarti tambah 2 tahun lagi lah, berarti tahun 2027, atau kita ngajukan 3 nanti tawar-tawaran lah, karena kebijakan jangan sampai melebihi daripada 1 periode, kemarin masih 2. Nah tapi dengan ketentuannya sebelum akhir tahun ini, kalau permajaan dengan ketentuan itu kan pasti dibuka, permajaan itu pasti dibuka, tapi mungkin bagi yang
sudah mengajukan pernyataan-pernyataan, artinya kayak reduksi udah. Ini yang reduksi ya. Jadi kita ngajukan paling nggak ngajukan ya 3 tahun lah, nanti ketemu 2 tahun atau berapa ya. Itu yang udah direduksi. Mungkin kalau setuju di situ tentunya kalau biar nggak ketangkep ya kalau jangan kita pancing pakai duit lah, tetapi kita sendiri yang harus tahu diri gitu loh. Kalau kita pancing lagi pakai duit, sok jawab nggak akan jawab. Hanya Pak Rudi lah mungkin setelah lolos karena diminta tetap ada duitnya, terus dikasihkan atau enggak, atau tidak minta terserah aku, nggak pernah urus ya Pak Rudi ya. Enggak lah, yang jelas Pak Rudi sering enggak itu. Terus biar komplit, artinya mobil tua 20 tahun atau apa, jawaban kemarin kalau mau itu nggak ada di SIMAE katanya ya Pak. Ya, di SIMAE bener kan? Tidak aktif. Ya, Tidak aktif. nah, Ada. artinya yang kita minta karena apa? Sebetulnya pada tahun ini sampai Desember itu dalam masa kebijakan, sebetulnya begitu kita debat aja pasti kalah. Jadi di SIMAE-nya itu kita debat pasti kalah. Cuma karena saya kemarin belum ngurus, belum mau debat aja, tapi karena ini mau bareng, harusnya di SIMAE mau mobil tua mobil apa ada di SIMAE aktif. Mobil itu aktif. Mungkin tidak aktif itu boleh dibilang aktif ada SIMAE itu ya harusnya bisa begitu ada yang kir masuk, terus apa itu dimasukkan itu bisa keluar kan. Aku tahu punya Pak Rudi ada yang masuk kayak gitu, udah aku kemarin nanya. Jadi satu itu dulu kira-kira solusinya kalau saya reduksi ya minta kebijakan lagi. Iya. Kalaupun dikasih ya. Kenapa? Dengan ketentuan peremajaannya jangan ditutup. Kenapa? Peremajaan itu sambil berjalan. Nah, satu untuk reduksi itu. Kedua, dari kita-kita yang biasa di lapangan, pemilih, apa sih sebetulnya masalah kenapa nggak mau meremajakan? Gitu. Sebetulnya ada yang punya duit tapi belum mau. Tetapi memang ada yang nggak punya duit. Artinya kita nggak perlu minta subsidi, minta apa, tetapi Pemkot punya bank. Kita minta dibuka untuk bisa kredit di bank. Biarin Pak UB disampaikan dulu lah, nanti jebol sendiri pasti bisa, namanya leasing begitu. Nggak dapat bank pasti larinya ke leasing. Jadi kita usaha yang lebih murah dulu Pak UB ya. Kan gitu Pak Raja. Jadi minta tolong disediakan, jangan hanya kebijakan ini, karena walaupun kita berusaha kadang-kadang ada punya duit tetapi nggak mau remajain pakai duit itu. Contoh kayak saya mau kadang-kadang mendingan ngutang, jadi begitu nggak kuat ya ambil aja sama Pak UP, tapi biasanya saya. Jadi kita ke situ Pak Rojak untuk reduksi dua. Oh ini dahe, kalau nggak ada Pak UP. Kalau saya itu untuk masalah reduksi. Jadi satu kita minta kebijakan bagi yang sudah berumur 20 tapi sudah reduksi. Nah pada akhir tahun ini bagi yang belum reduksi ya sudah nggak akan dapat kebijakan gitu loh, yang tidak reduksi gitu loh Pak Rojak. Oke, karena ini data saya terusin posisi terutama biar pada nggak disinggung lah, terutama SSA dan jalur bukan jalur SSA dan jalur utama yang selalu diancamkan. Artinya apa? Di situ masih ada yang sip. Artinya silahkan aja lah kalau kamu mau tetap jalan sip. Tapi dia tidak perlu kita mintakan kebijakan. Artinya akhir tahun harus permajaan. Kalau tidak bisa, mohon maaf masuk aja garasi. Kita minta berapa bulan? 6 bulan. Karena ada aturan juga yang mengekang di situ WAP itu 3 bulan. Tapi kita mintalah 6 bulan. Apabila tidak bisa meremajain, silakan aja kalau mau ditutup. Jangan 3 bulan lah, 6 bulan. Masa nyari duit lagi 6 bulan, apalagi ada itu. Oke, itu kalau yang sip. Jadi artinya biarin aja kita jalan bareng aja. Di 09 jalan bareng ada masalah.
Tapi kalau yang sip, ya tahu diri 2 hari sekali jalan cari libur. Nah, terus ada satu lagi, bagaimana yang tidak bisa mereduksi dan tidak mau permajaan. Reduksi nggak punya duit, tapi tetap pengen punya angkot. Remajain nggak bisa. Artinya ini yang perlu kita fasilitasi, kita mintakan ke jalur baru, kita bikinkan atau minta jalur baru dengan ketentuan apabila kan ini masih ada waktu 6 bulan lah paling enggak sampai Desember kan, itu uji cobanya itu 6 bulan ini, terus ya, dari Agustus berapa sih? 4 bulan. Oh iya 4 bulan. Jadi 4 bulan ini kita untuk uji coba. Nah, di situ namanya jalur baru. Kita mintakan juga kebijakan kalau bisa 3 tahun lah baru permajaan. Itu artinya yang untuk untuk menarik agar dia karena udah berusaha nggak bisa permajaan, nggak bisa reduksi, ya udah pindah aja. Tetapi tidak apa? Yang tadi itu dibuang ke jalur baru itu. Yang tidak bisa reduksi, tidak bisa permajaan, itu pindah aja ke feeder. Kita yuk bareng-bareng caranya gimana, tentunya itu sistem-sistem kita lah kita siapkan itu dengan agar menarik. Di situ kita mintakan kebijakan yang paling mentok lah, biar kemarin 2 tahun sekarang tinggal 3 tahun, ya udah kebijakan 3 tahun jadi pas 1 periode, karena kebijakan itu nggak mungkin lebih daripada 1 periode. Kemarin kan 2 udah ya kan, ya makanya paling tidak satu, kalau kita bertahan, kalau yang ditawar 2 yang reduksi aja, karena apa, penumpangnya malah justru makin bagus lah kayaknya kalau udah reduksi. Jadi mungkin hanya ke situ. Kalau masalah aturan-aturan lain mangga, tetapi itu yang kemarin kami di Madani udah rapatkan. Jadi kami juga mengajukan hal seperti itu agar bisa dapat trayek tahun tua juga. Sebetulnya harus ada di Simae, begitu kita komplit langsung dimasukin, bisa dicetak gitu. Jadi sekarang semuanya aja harus ada di Simae Pak Roja, karena umur itu masih ketutup kebijakan semua. Jadi mungkin itu aja sebetulnya, banyak biar kita berbagi saling informasi, tapi saya konsentrasinya di yang tadi reduksi, dan itu saya mau minta kebijakan itu. Tetapi program jalan, kalau permajaan dengan otomatis dibuka juga kan pasti itu bagi yang mampu. Biarin aja, mau tetap sip karena dia mau remajain, biarin aja kalau dia mau gitu. Oke, jadi gitu aja ya. Mungkin ada suatu yang dikit kata Patri tadi, ini makanya saya di sini nanti mengapa tidak ada satu program dulu, justru ini surat dulu lah, nanti kedepannya baru didiskusikan dulu. Itu kan ini nanti satu loh, nanti kalau sudah dipastikan harus dibahas ini ya nanti boleh kata beda. Tadi kata Patri kita di TPK kan ada kota, ya kan? Kotanya sekian itu. Nah, kalau seandainya kota itu kata Patri, yang satu silakan yang mau bisa. Jangan gini Pak. Jangankan TPK, ya, yang lewat SSA peremajaan tidak 2 tidak bisa. Ya. Yang bukan TPK tapi yang lewat SSA koridor. Terusin dulu. Kan ini itu tidak bisa. Tadi kata Patri di TPK yang tidak mau reduksi, mampunya 1 silakan dipermajakan tapi di sini. Tapi orang pada mau lah kalau gitu. Tapi kan kenyataan dengan aturannya tidak bisa. Jangankan
TPK. yang Entar bicara Barajak biarin dulu argumentasi Pak Yai dulu, biarin aja. Ini SSA, ya kan? Tadi kan kata Patri, yang di SSA apa bukan yang dibicarakan di Kan SSA? tadi saya bilang di SSA dan jalur utama. Kan itu. Utama. Itu kan kalau jalur utama itu kan ada kota juga. Jadi di SSA kota tuh ya, di TPK kota. Seandainya tadi di TPK tidak kata Patri silahkan diremajakan, boleh, ya kan? Tapi dengan sistem SIP, ya kan? Nah, tapi kalau mus itu nanti kotanya melebihi enggak? Gitu. Enggak. Oke, itu dulu lah. Terima kasih ya. Ini kita mau menembus administrasi. Artinya usulan mau menembus administrasi. Jangan dijawab sendiri. Keinginan kita bagaimana ajukan. Itu kalau pemikiran saya. Karena apa? Kita akan buntu dan kemungkinan seperti kita. Satu, kita nggak mungkin tega. Ya, orang punya duit tetapi dipindahkan ke jalur itu. Makanya apa? Itu pun sedikit pasti yang bisa. Tetapi jalur utama reduksi. Saya yakin dengan reduksi setoran berapa, ini berapa, permajaan harga berapa. Nah, karena belum melihat kalau pindah itu ada kebijakan enggak. Kalau semuanya enggak ada kebijakan, tempat saya aja udah ada yang ngomong, ngapain kita harus reduksi? Ngapain kita harus pindah? Yang punya satu malah mendingan ngutang aja. Nah, akhirnya saya jawab ya itu, sok aja lo utang, permajain, tapi saya usahakan untuk ajukan. Jadi kita ingin menembus aturan-aturan itu biar bisa dapat itu gitu loh Pak. Ya. Oke kan? Jadi gitu. Sedikit tadi itu jangan dimaksud saat ini yang di koridor utama atau SSA itu harus reduksi ya pada nah jadi yang kenyataannya saat ini yang SSA itu harus reduksi itu maksudnya. Jadi kalau misalkan 10, 01, 08, kemudian 06 itu kenyataannya harus reduksi. Kalau reduksi masih disip kasihan. Nah itu justru makanya teman-teman kasihan itu kenapa? Karena apa? Saya ngalami sendiri ya di 08A, 08 merah, 09. Ya sudah silakan aja. Coba tanyakan seperti itu malah bisa kalau mau sih gak sih. Artinya kita mau menembus aturan. Karena masing-masing program ini, jadi kita buka aja karena kita memang menjalankan ini. Program-program ini punya keistimewaan masing-masing. Untungnya apa? Kerugiannya apa? Kemampuannya nanti bagaimana? Nah ini karena saya bicaranya seorang pengusaha yang ada di situ gitu loh. Jadi kalau SIP bagaimana? Kalau reduksi bagaimana? Kita mau menembus di situ. Kalau aturan memang itu harus reduksi, ya kan? Nah, kemarin punten ya, ingat waktu punya kita Pak Rudi 09 sama 08, dijawab kan dari sini, nggak ada program SIP gitu kan? Kita SIP, kenapa nggak dibubarin? Bisa di SIP. Dari sini jawabannya nggak ada program, tetapi kenapa? Paling tidak jalur 08, 09 sudah berusaha mengurangi kemacetan karena tujuannya semua adalah mengurangi kemacetan. Di warung jambu udah nggak ada yang ngetem sekarang. Jadi itu aja. Saya dari Mandani juga dan pengusaha terutama Bogor Utara. Saya punten Pak Budi sama Pak Deden, mewakili yang di sana yang kata ada yang berkeinginan seperti itu. Jadi sok enggak ini menembus aturan, siapa tahu bisa, gitu loh. Kalau kita mau nggak mau usul-usul ya udah bermain aja reduksi, permajain, kita nggak perlu usul gitu loh. Jadi gitu aja 3 program ini karena apa? Pada mau ngomong secara administrasi,
udah STNK udah hidup. Sekarang menurut saya nggak perlu dipancing pakai duit, tetapi 2-3 kali asal berapa hari lolos. Karena Pak di trayek kita banyak yang seperti itu. Berani nggak? Tapi kalau mau dicoba begitu silahkan, karena cepet aja sebetulnya masih kita minta untuk ini, siapa tahu kedua bisa lolos. Jadi cara itu cara masing-masing. Begitu lolos, tanya baru dilah cepet kasihkan atau enggak, kita jangan dibongkar di umum gitu loh Pak Rudi. Jadi yang jelas 2-3 kali pada lolos. Jadi itu saya hanya di situ ini mau menembus. Kalau aturan yang madani paling susah itu yang tua kemarin, apabila udah ada sih yang tua STNK hidup mau masuk ke trayek ya nggak bisa. Nah itu yang harus kita, ini administrasi kan namanya. Ini Pak Rojak yang dari Organda juga, karena ini kita kumpulkan sekarang di sini tetap aja karena yang undang Pak Daeng, ini kan artinya Organda kan itu ya kan Pak Daeng. Jadi saya hanya itu aja kalau mau secara administrasi, tetapi pasti hubungannya kita usul, tapi juga kasih senang pemerintah. Aku nanti akan jadi, tapi saya minta ini loh Pak. Jadi artinya kita bargaining. Jadi gitu aja Pak Rojak. Terima kasih. Ini banyak sekali usulan sebab kata juga Pak. Ini tidak resmi dulu, tapi menyusun hal dan ke depannya baru apa yang dibahas untuk pengajuan, ya kan? Ini benar. Tadi kalau memang fokus ya tidak ada curhat, tidak bisa pendapat tadi yang lain begitu. Ini pendapat tadi tidak ada tilang, tidak ada pengendangan, ya kan? Terus ada yang istilah, ada yang mau reduksi, ada yang tidak, yang penting yang mampu untuk berkesehatan. Terus yang terakhir juga mungkin secara akhir itu kita harus jangan seperti vulgar, tapi kita usahakan tadi seperti 1 atau 2 sampai 3 kali kita berusaha tolonglah. Tapi aku melihat kenyataannya begitu, kayak juga 3 kali. Ya udah, maksudnya artinya Pak Kir itu sebetulnya nggak ada masalah. Ya tidak, tolonglah diusahakan. Jadi malah ribet dengan Kir itu sambil diperbaiki nanti kan gini, teknik 1 kali ada yang sampai 7 kesalahan. Ya, kedua kali pengurangan kesalahan. Sampai ada yang 2 kali papahan. Itu. Ketiga kalinya emang pasti ada di, ya kan? Itulah mungkin benar kata Patri, coba berusaha dulu sebelum bikin dengan usaha tadi 1 atau 2 kali. Jadi pengguna ini jangan sampai menyerah. Mungkin yang ketiganya itu tadi kita usul bareng-bareng, yang umur 20 tahun kalau di Simai itu yang nonaktifkan, terdaftar tapi nonaktifkan. Jadi jangan nonaktifkan, bila mana kita dihidupkan bisa dalam administrasi kehidupan, kita tinggal buka aja Simai. Mungkin itu Pak ya. Saya sih nggak tahu, cuma pokoknya Eksan katanya dimatiin, tidak ada di Simai. Saya katakan saya belum tahu. Ada di Simai, Pak. Cuman tidak aktif. Di situ ada bacaan non aktif. Umur yang dari 20 tahun. Ya maksudnya kalau kayak gitu minta diaktifkan aja. Jadi begitu kita masuk udah langsung. Iya. Nanti permohonan kita di sana minta aktifkan. Bila mana surat-surat lengkap itu bisa dibuka. Bisa di apa? Cetak ya. Mohon maaf, instruksi sebentar. Untuk program reduksi atau pengajuan reduksi itu trennya ada di jalur utama dan SSA. Iya itu. Bagaimana dengan yang feeder murni? Yang feeder murni seperti trayek 15, 12, Pondok Rumput, 4 itu kan tidak menjalankan reduksi karena trennya di sana tidak ada. Tren reduksi itu adanya di SSA dan jalur utama. Bagaimana dengan mereka yang punya jalur-jalur tersebut? Benar Mbak Raja, itu kan udah dijawab. Artinya itu kalau reduksi permajaannya bisa itu. Tetapi kalau yang di itu ya sok aja mangga, karena itu juga di luar. Artinya kan memang harus diremajain dalam bentuk SIP. Yang di jalur utama aja kita minta bisa. Tetapi kalau jalur utama itu karena semua berkorban, satu reduksi berkorban, ya kan? Pindah ke jalur baru berkorban. Sementara dia kepingin di situ meremajain. Ya udah asal sih. Nah kalau yang di jalur feeder yang benar, mangga aja.
Karena Naik kelas sampai 2 dua ada. enggak, ini berkaitannya dengan usia kendaraan. Justru Pak Roja, disitulah kita akan menembus kebijakan itu. Kebijakan itu kan menembus yang batasan umur 20, minta Ya. kebijakan itu. Terus Itu bergelingnya dengan reduksi, ya kan? iya, Nah, bagaimana dengan feeder murni yang tren reduksinya itu tidak ada? nah, Macam di 12, itu kan banyak kendaraan-kendaraan yang tahun 96, kan ya itu masih pada jalan. Itu gimana dengan nasib mereka terkait dengan usia kendaraan? Apakah kita bela atau kita pasrah? loh, sekarang mah nggak aja ya dari operasinya satu. Kalau kemungkinan belum, kenapa dia nggak mau reduksi? Memang nggak disip kemana mau reduksi. Saya dulu jalur utama juga nggak mau reduksi karena apa? Tidak disip. Nah sekarang saya hanya berbicara yang di SSA dan itu karena banyak kan saya. Kalau yang di feeder biasa, saya ngomong silakan ikutin aturan, nggak ada ruginya lo. Sekarang kayak di 16 sip aja lo juga ngikutin teman. Jadi permohonan Pak Ojak, kalau yang Ini- 12 mungkin permohonan untuk minta reduksi Pak Ojak. Iya permohonan sendiri itu pengusaha karena apa? Reduksi itu kalau tidak disip nggak akan ada yang mau. Ya, Lah, saya iya, berpikir seperti itu. iya kan Pak? Kalau nggak disip nggak mau. Aku terus Iya. terang aja nggak mau maksakan 15 kenapa? Beramat semua pada ngomong kan cuma biar aja sadar sendiri dengan kebijakan-kebijakan ini. Makanya kemarin 09, 08 saya sih. Sekarang Ciherang hampir kabeh direduksi kan. Disip Gitu. juga. Tanya Pak Rudi yang pengurusnya kayaknya ke Pak Rudi semua karena apa? Hampir kepatah semua rata-rata. Ke saya aja ke Pak Rudi sana semua. Ya, jadi gitu aja Pak Roja. Kalau saya prinsipnya begini, Pak. Anggota saya yang lewat 20 tahun, bila mana ditangkap, tapi STNK masih hidup dan dikandangin, saya tetap akan ditindak. Kalau bagaimanapun untuk kita. Dan saya sudah menyarankan kepada seluruh anggota, saya sudah instruksikan bahwa STNK harus dihidupkan. Karena tidak ada dasar polisi untuk menangkap atau menandangin kalau emang STNK masih hidup. Mau ditilang wajar gitu Pak? Kalau ditilang wajar. Masih boleh. Oke. Itu Pak Deden biasanya yang dikandangin itu mungkin ya pengalaman yang di kita itu biasanya suratnya nggak dibawa. Jadi Ya, kalau itu STNK lain itu pasti ditilang kok. Suratnya mati semua Pak. Mana? Mulai di kemarin-kemarin. Enggak, tapi kalau kemarin Kebanyakan diperpanjang ada. dulu SNK-nya baru bisa keluar ya gitu. itu kalau nggak ada surat-suratnya. Ya udah gitu aja. Oke, silakan. Ini kan pembahasannya bukan ini hanya untuk pengadunya, masing-masing permasalahan kali itu tentang review dari Pak Tio. Tadi ini memeriksa administrasi. Tadi kan tadi kabarnya kalau memang hidup tidak bertahan. Tapi nah ini untuk menertibkan kan diboyong dulu, ya kan? Sesuatu kuat. Nah, di sini program pemerintah kan tadi pernah menerangkan di kota itu hanya untuk 500 anggota, tidak lebih. Sedangkan anggota kita sekarang udah 2.886, udah sekitar 800 lebih, 883 yang udah reduksi, ya kan? Yang konvensi, yang kompensasi, ya kan? Itu udah 886, 883 yang hilang. Nah, sekarang di sini program pemerintah ada maksimal 500 angkot yang akan yang yakin. Sekarang 1.300 dong nanti ke depan. Nah, ini OP, pendapat Pak OP, kita sekarang udah mulai penutupan administrasi. Kenapa penutupan permajaan? Usaha apa kita harus kedepannya untuk menentang supaya ini dibuka. Nah, kan tadi kalau Pak itu nunggu sampai tanggal 20 pembentukan kabinet. Bila mana kabinet itu dibuka atau tidak dibuka. Pak Upe gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya
terkait dengan masalah penutupan permajaan, ya saya kira intinya mah tetap kita kudu wali kota. Ini seperti itu. Wali kota. Karena memang itu adalah perintah dari beliau. Karena kemarin pun secara pribadi dalam event yang berbeda kita beberapa hadis memang ada persepsi berbeda dengan beliau. Mungkin yang ditangkap oleh kawan kota terkait dengan permohonan permajaan seperti itu. Jadi tanggapan mereka adalah kenapa sih pada mohon permajaan? Emang iya mohon permajaan, begitu bahasa mereka. Apakah pengusaha benar-benar emang pengusaha ini mohon permajaan? Gitu. Karena lihat kondisi kan apa yang dia lakukan di lapangan itu penumpang itu kan cenderungnya kan turun, ya kan? Dibahasakan di situ. Dibahasakan di situ. Nah, kita udah paham. Ya, saya sampaikan dari awal juga nggak ada tadi sebenarnya. Akhirnya sampaikan di bapak. Jadi takutnya mereka itu bahwa ini bukan usaha, jadinya yang ada jadi bicara gitu. Nah, terus saya sampaikan begini, nah, dia menyampaikan ke saya bahwa itu yang dia opsi itu yang sampaikan ke Pak Wali. Pak Wali memberikan informasi tidak ada. Lu jangan ada permajaan dulu, clearkan dulu. Bahasa ini saya dengerin dulu dia ngomong. Artinya dia memberikan apa namanya pandangan ke Pak Wali itu seperti itu. Karena kan dia belum tahu seperti apa, ya kan kondisi sekarang. Termasuk edaran itu dia nggak tahu. Nah, dia bilang karena reduksi itu nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya buat apa gitu. Karena yang jelas dia akan mematikan 1.900 yang akan dimatikan. Nggak ada manfaat. Iya. Jadi artinya tidak ada gunanya, tidak ada efektivitasnya untuk pengurangan itu. Karena niat mereka pun bahwa saya ingin menyimbangkan yang namanya load factor, kan gitu bahasanya kan. Artinya dengan kurangnya angkutan ini itu apa namanya angkutan ini berarti kan bagus tuh, supply demand-nya kan seimbang gitu. Nah terus jadi saya dengar aja dia udah ngomong dulu, saya belum bantah. Terus ya dia nyampaikan hal itu bahwa makanya dia buatkan satu program tadi penutupan sementara permajaan, ya kan? Karena ya melihat apa namanya kalau bahasa dia cuma menunggu nanti apa namanya cuma banyak doang kita nggak tahu belum waktu tapi kondisinya itu satu. Yang kedua dia melakukan sosialisasi penertiban surat-surat yang ada AKDP masih juga, ya kan? Itu yang mau dia laksanakan tentunya. Nah, terus akhirnya karena saya kasih waktu bicara saya ngobrol, saya sampaikan yang pertama bahwa hal ini sudah dilakukan sebelumnya Bapak dari pimpinan di sini. Saya bilang bahwa kita nggak pernah yang namanya bertolak belakang dengan program Pemkot. Justru untuk pengurangan itu, kenapa ditambah lagi 2 tahun? Justru Pak dulu itu harusnya 2024 harusnya. Karena rerouting ini nggak jalan nih 2020, kita minta supaya ditambah lagi nih, sampai 2026. Dengan artian apa? Kendaraan yang memang mau direrouting, mau dipindahkan ke tempat lain nih, dia masih bisa dikir. Karena pada saat itu nggak bisa dikir kan? Habis 2003, 2004 clear nggak bisa dikir. Tapi dengan dia supaya ini mendorong supaya dia bisa rerouting, dia bisa pindah karena sudah ditetapkan waktu itu ada Ali ditetapkan waktu itu ya 02 berapa nih 90 Pak itu udah ditetapkan Pak dari 5 itu sekian saya bilang. Artinya edaran ini bukan serta-merta dibuat tidak ada dasarnya. Bagaimana kita mensikapi pemerintah punya program seperti ini menghapus angkot, iya, tapi tidak dengan cara yang ekstrim mematikan begitu. Oke, yang pindah sana jaringan bisa kita perluas yang tadi cuma 60% cakupan atau 40% cakupan Kota Bogor bisa lebih mencakup. Kita lakukan Pak 1 TT 2 3 bahwa setahun itu diberikan karena semenjak di 28 kita routing itu mulai tuh tahun-tahun gua bisa dikir dengan harapan Pak di Desember ini bisa diremajakan. Nah sekarang Bapak bikin statement ditutup orang yang punya niat atau meremajakan nanti di bulan Oktober kan sekarang jadi
kalang kabut. Itu yang saya sampaikan. Ya artinya Bapak juga harus berpikir itu. Karena semua kita lakukan, Pak. Reduksi, iya. Sekarang yang sasaran teman kita, operasi. Bukan siapa-siapa, kita. Bapak gimana sih? Sebenarnya reduksi begini. Sekarang kok saya reduksi? Udah 8 membunuh satu, justru malah pokoknya kendaraan yang tua clear. Habis. Mau yang udah reduksi, kayak nggak ada. 2026 clear nggak ada. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Artinya edaran jangan dianggap bahwa tinggian mana tahu perda atau edaran, ya kan? Itu yang saya sampaikan kemarin bahwa edaran bukan buat untuk semata-mata ini mah pengen marsi aja begitu. Ya ada dasarnya untuk mensikapi itu. Orang pemerintah punya niat mengurangi angkot, ya, tapi pengusaha juga ada kendala. Ya ini ada isinya. Gimana caranya supaya bisa tercapai? Alhamdulillah Pak, dengan reduksi yang berjalannya yang artinya mungkin kurang maksimal, tapi ada hasilnya gitu loh. 800 mati kan, udah 800 yang mati Pak, sudah ada yang reduksi, sudah ada gitu. Nah jangan kita kesannya dan itu gitu. Artinya Bapak bilang pengusaha ya, karena dia berpikir begini, apakah itu pengen yang orang AKSU ada permajaan, ada cuan, apakah ada yang dagang mobil, jadi bukan pengusahanya kan nggak mungkin Pak, karena kondisinya berpikir, pengusaha pasti berpikir masa iya permajaan kalau nggak ada kapitalnya, nggak ada modalnya, bagaimana permajaan ini pasti saya sampaikan Pak, permajaan itu bukan mobil yang baru, artinya permajaan yang dilakukan oleh mereka itu adalah untuk supaya kendaraannya bisa lolos usia kendaraan, usaha-usaha. Dari mana untuk mobilnya Bang Pe? Ya banyak Pak, dari Jakarta, dari luar daerah Bogor. Memang kondisinya bisa lain kendaraan. Itu bukan permajaan mobil baru. Memang iya mahal, masih nggak kuat. Karena memang sekarang sudah mulai bagus nih. 02 sudah mulai bagus storannya, karena kondisinya sudah mulai sedikit kan. 03 sudah mulai bagus storannya kan, ini sudah mulai, tapi nggak mungkin mobil baru. Mobil bekas. Sampaikan demikian, ini dia sedikit termenung, dia menyampaikan. Kalau begitu berarti kita harus ke wali kota menyampaikan persepsi itu ke beliau, karena persepsi mereka itu tadi gitu, bahasa dia seperti itu. Artinya mohon maaf saya juga memang agak kurang paham masalah yang kondisi yang sebelumnya, tapi semua itu muaranya dari pimpinan saya, itu intinya. Artinya tapi Pak Adi sudah memahami apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa nggak ada bahasa tinggian perda, ada tinggian edaran itu nggak ada, tapi edaran dibuat adalah untuk ada dasarnya gitu. Kenapa disebut edaran itu? Karena untuk bagaimana kita, kalau misalkan kita mau sakit begitu ya pasti ada aksi, ya mau pasti turun edarannya gitu. Nggak ada Pak, karena kondisi kemarin itu dibikin supaya tidak ada aksi seperti itu yang kurang lebih. Jadi kemarin kesimpulannya ya intinya sih tetap harus audiens ke wali kota, sampaikan seperti itu gitu, biar nanti pemikiran mereka wali kota itu memang ya sekarang biar mereka tadi sampaikan bagaimana yang sudah reduksi, ada nggak dikasih waktu lagi 2 tahun 3 tahun lagi ke depan seperti itu. Jadi memang kita juga kepengen, bukannya kita melawan pemerintah lain data gitu ya, tapi kondisinya kan tidak sesuai. Tambah lagi tadi saya baca di grup bagaimana batu tulis yang ngobrol 5 train itu kondisinya seperti apa, gimana cara ininya kan gitu. Itu terakhir bahwa Pak Kadis mungkin seharusnya yang punya PUP itu bukan saya, online Grab punya PUP yang lawan itu, bagaimana caranya? Bapak yang bikin aturan seperti itu, Bapak aturan seperti itu, Bapak harus bisa. Sekarang mereka tidak melakukan, ya kan? Bagaimana Bapak menghentikan itu kan gitu? Artinya mereka yang harus diberikan sebetulnya bukan kita. Tapi oke lah, itu mungkin baru 2-3 bulan dari sini, banyak hal yang mesti dia pelajari gitu kan, mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena pemikiran dia mungkin orientasinya bersama gitu kan, rasanya lebih halus ya, orientasinya seperti itu. Ini juga Pak Tri juga, saya pasti ketemu saya begini, aduh pokoknya panjang lebar dia ketemu dia ngobrol. Saya bilang dimajukan apa sesuatu program lah, tidak kita program apa aja, jadi ujung-ujungnya ke wali kota. Kesimpulannya bahwa ya kalau mereka itu masih idealis Pak, masih baru lah, tapi tetap muaranya ada di wali kota. Jadi kebutuhannya buat kita. Jadi kita kelewatan. Saya tanya nih, gimana surat audiensi kita ke wali kota? Gitu. Artinya apakah memang sudah ada tembusan seperti apa? Kalau memang nggak ada, ya udah namanya lagi aksi. Mungkin kalau nggak ada aksi, kita bikin aksi. Biar nantinya bisa ada kita bisa diterima oleh kota gitu, karena ini udah meresahkan
meresahkan banget gitu. Artinya memang enggak, ya budaya itu mana juga nggak bisa ngomong apa-apa juga emang karena ya kondisi yang demikian gitu. Itu saya kira Pak ada yang lain sih Mas Raffi tadi udah emang anggota itu udah cerita Pak saya sedikit bisa Pak cuma 2 kegiatan dulu baru bisa kir ya nggak jadi masalah yang penting memang bisa kita akomodir di bagian ya kurang lebih gitu Pak informasi yang disampaikan. Untuk tadi memang kita sering koordinasi dengan ya semua kalian juga dalam sana untuk menyusun pesan surat kan udah disampaikan ya Pak ya untuk audit wali kota kita di sini jangan sampai di sana simpang siur untuk pembicaraan. Itu di sini diatur Menteri. Kita harus punya draft tersendiri. Jadi sebelum kita audien, kita harus punya draft. Itu disampaikan ke wali kota. Bila kita dengan orang dan surat, nanti apa yang kita bahas di sana tidak harus berebut berbicara. Di sana tidak harus berebut berbicara. Apa yang kita harus punya poin punya poin. Misalnya datang semua badan hukum kita di sana dulu. Nanti di sana ada poinnya. Jadi kita menerangkan ada poin berapa di situ kita enak. Jadi enggak kita ini robot ini. Nah, nanti kita susun di sini atau kapan? Yuk kita susun barang-barang untuk mengadu ke wali kota bahwa kita udah mengajukan untuk audien tapi belum ada tanggapan. Bila belum ada tanggapan, kita harus punya bahan untuk dibicarakannya apa sih. Jadi jangan sampai tadi akhirnya dia lempar sini akhirnya ngobrol biasa. Jadi sepakatnya kumaha kalau 1 minggu lagi tidak ada diagendakan wali kota, kita bersikap seperti apa? Kita coba surat yang kedua Pak De, mengajukan surat dari Organa Ini udah 3 kali surat. Jadi surat itu kita ajukan pada tanggal 28 Juli. Kemudian saya tanya ke Sekri akan menindaklanjuti tanggal 6 Juli, tanggal 6 Agustus saya tanya lagi, sampai hari ini belum dijawab. Ya saya 2 kali berarti ya? sekali. 28 Juli 28 Juli kita kirim surat teguran ya di tanggal 6 ya kita bawa. Itu udah lama sebelumnya ya. Ya, Udah lama ya. Semua sebulan ya. Ya. kemarin pun Coba surat kedua kali. Jadi jangan sampai teguran mah per orang kan. Kalau surat itu instansi. Maksudnya kalau berupa ada yang tegur kan yang menerima. Tapi kalau surat kedua, saya udah menerima surat yang kedua. Jadi begini, kalau kita sebenarnya sudah bersikap, bila mana emang ada penangkapan yang emang 20 tahun, kita emang udah siap-siap, kita harus gerak. Walaupun tanpa dukungan dari yang lain, kalau kita sudah sepakat, kita harus gerak. Kasihin aja semua mobilnya ke balai kota. Kalau mau diambil, matikan ya kita masukin aja semuanya. kalau dasarnya 20 tahun ya Iya. lewat kalau dasarnya banyak Aja, bodong lah kan. aja gitu. Jadi gini yang saya tambahkan ya. Jadi tentang pertama ini adalah krusialnya masalah di perpajakan. Artinya pemerintah melalui dinas perhubungan secara sepihak walaupun lisan jadi tetap mengajukan langsung. Ini yang disayangkan itu nanti yang kita pertanyakan dasar apa nih? Jadi harus diakui jelas dulu. Jadi jangan otoriter, jangan semena-mena jadi pejabat ngomong itu hari ini yang lain kan jadi begitu juga karena ini kan menyangkut begitu perlakuannya. Jadi nggak usah yang itu maksudnya saya tanya dulu dasarnya apa penutupan ini gitu kan. Oh dari dulu sampai sekarang ya dari sebelum Pak Kadis itu sudah sinergi dengan program mereka kita bantu produksi konversi rerouting mau apa bantu tapi kok sekarang waktu itu sudah ada hasilnya lagi angkut tiba-tiba gitu langsung dikat sama dia nggak boleh dan kita juga dasar harus tahu dulu kalau dia bicara hukum kita juga bicara hukum gitu dasarnya mengaturnya karena remaja itu ya amanat undang-undang bukan perda lagi amanat undang-undang jalankan jadi nggak bisa
Itulah wajib permajaan. Kita bukan nolak usia kendaraan. 20 tahun ya alhamdulillah udah dikasih bonus 20 tahun. Tapi caranya ini. Jadi jangan ada bahasa 20 tahun begitu juga audiensi ya. Nggak ada namanya kesepakatan, nggak ada perjanjian, nggak ada ini. Pokoknya 20 tahun, akhir tahun ini habis semua. Nah, kita juga nggak bisa nerima kayak gitu. Habis tahun. Jadi, Nah itu yang sangat disayangkan. terus dari surat edaran itu, ya, oleh tiga saksinya bisa tersodorkan kan, maka Pak, ini surat edarannya. Ya kalau nggak tahu saya baru terima surat ini. Itu akal-akalan yang di bawah. Ya, benar. Nggak bisa nggak tahu ini saya baru lihat. Wali kota udah tahu belum? Benar Pak. Kalau saya sebetulnya terserang aja sih. Begitu ditutup, aku tinggal mau nyari jawaban di sana. Kalau Bapak tutup aja, tetapi punten. Batasan itu tidak kami langgar nantinya. Iya. Asal itu ada jawaban, oh boleh kalau kasih kebijakan 2 tahun. Arek tutup mana yang penting buat itu jadi itu. Ya kalau saya tadinya sudah begitu. Asal batasan itu artinya kebijakan itu dikasih gitu loh. Jangan sampai pas antara aja tahun makanya justru kita mau sekarang tadinya kalau ini ditutup tanpa dasar bagi saya itu udah enak banget, artinya Pak kita tinggal nyalakan mau demo mau apa ribut yang kecil biar polisi tahu. Artinya apa? Artinya Pemkot yang salah. Itu udah lebih enak banget sebetulnya. Kalau tadinya saya makanya kan diem, biarin aja ditutup. Kita betulin, siapin untuk bangun sama SMK itu itu kan. Nah, artinya begitu dibuka mepet, kita tinggal hajar jejer kan bapak yang nutup, kan gitu. Oh, udah bisa. Saya pikir cuma harus dikirimkan, dulu juga saya pakai untuk yang lain-lain. Nah itu tadinya saya permajaan malah jadi iya sok lo yang salah kan gitu. Tadinya dari saya semua tidak Cuman kan nggak ada pernyataan resminya penutupan itu nggak. justru saya pengen maju itu minta kebijakan karena dengan ditutupnya permajaan karena dengan ditutupnya permajaan mohon jawaban kan gitu. Artinya apa? Mobil-mobil yang sudah diproduksi mohon kebijakan permajaan ditunda wajibnya baru tahun 2027. Ya karena kan bapak sendiri kan tutup. Ya gitu. maksudnya begini Pak. Kalau kita nyerang dia juga tidak ada punya dasar hukum. Nanti dia banyak les Pak. Contohnya ke Pak Rojak, nunggu kabinet baru, nunggu itulah, nunggu inilah. Itu kan lisan semua. Ini Pak. Mau nyerangnya mau di sudut mana gitu, yang belanya. Gitu. Tadi ya, Tapi ketika dia mengeluarkan penutupannya, saya keluarkan penutupan edaran suratnya ini, dasar hukumnya ini, kan kita enak tuh. benar. Kalau kita hanya berdebat terus dan dia aja sampai kapan kita pasti kalah. Maka kita yang dibutuhkan begitu mau debat itu demo jeder. Karena apa? Pemerintah menghindari keributan. Jadi Nah, gini, gitu. kita sih sebenarnya masih apa namanya sebagai organisasi auditor karena kan udah melayangkan surat urgensi betul ya. Kita tunggu dulu jawabannya yang sampai sekarang pun tidak dijawab. Terus operasi itu kapan mulai? Penertiban administrasi. Operasi namanya 25 kali ya sebulan Terus kayaknya sudah kabinet. kita kembali ke tadi pembicaraan POP. Ini semua bermuara pada wali kota. Ya, surat audiensi sudah kita layangkan, berarti sudah 3 minggu ya dari sekarang. Nah, seandainya dalam 1 minggu lagi tidak ada jawaban, apa tindakan kita? Kita pertegas saja. Maksudnya gini Pak Ojak, makanya tadi nanya operasi penertibannya kapan? Kita pasti akan ada reaksi bila mana ada aksi dari mereka. Misal ada penangkapan di mobil, walaupun pajak hidup
kandangin. Nunggu. Itu baru bisa ada kita reaksi ngajakin teman-teman kayak gitu. Ya, katanya sih kita 25 kali ya. 25 kali. Sampai tuh ke Desember. Tapi kan seminggu sekali tuh. Sekarang dari surat kemarin tuh ya seminggu sekali aja kurang lebih. Berarti mungkin minggu depan minggu ini nih. Itu bulan ini lah ya. Minggu ini atau mungkin Kan akan dibuat ini, Pak. Agustus ada satu. Akan dibuat. Berarti kita nunggu dia reaksi. Kalau sana Masuk nggak? pajak hidup masih ditangkapin, reaksi. Ini ya, Tapi tapi yang kita juga janjian Kita tidak berdasarkan pada itu. paling tidak tidak langsung kita langsung ada surat hidup dan di bawah Ya. paling tidak itu yang lain mati memang harus hilang sih. Yang Iya. penting jangan ada kan. Iya. Ya gini Pak, kalau saya tidak berdasarkan itu, Iya. berdasarkan surat ajuan audensi. Iya. Masalah penertiban kita abaikan. Karena itu bermuaranya di kepala dinas. Yang bermuaranya di wali kota. Jadi segala proses sudah kita lakukan. Seandainya 1 minggu lagi tidak ada jawaban, kita abaikan aja dulu dah masalah penertiban. Sikap wali kota. Saya Pak Rojak, ini kan penertiban itu benar-benar nggak mengemudi, benar-benar nggak mengemudi. Ya, Nah, artinya apa? Pak Rojak bilang itu tidak perlu balik kota, sudah aja kita tentukan hari langsung datang ke sini Pak, silakan aja mau ada rahasia tapi kan begitu kita macam dan kalau saya sih kita kembalikan lagi ke teman-teman. Gitu. kita mau konfirmasi karena gini, yang saya pahami perintah tidak boleh peremajaan dari Dari wali kota. secara verbal, Pak. Iya. Verbal. Ya, ini yang dipegang sama mereka. Iya. Ini juga nggak bisa membukti dasarnya apa, karena verbal. Tapi kita mau konfirmasi, betul nggak Bapak yang perintahkan itu Iya. yang kita tembak? Jadi dasarnya apa? Gitu. Maksudnya itu ya yang bisa dijadikan dasar. Kalau kamu konfirmasi terkait masalah perintah itu, karena dia yang mengatakan bukan perintah, dia yang ngomong. Karena ini kan masih lisan-lisan nih. Betul. Tapi sudah dijalankan. Iya. Dampaknya sudah kita rasakan. Pakai kan baru lisan hanya 40. Masih ada. Dan kenyataannya organda audensi dengan kepala dinas itu tidak dijawab dengan surat, itu dengan lisan. Dan TLB pun audensi dengan kepala dinas itu dijawabnya dengan lisan, tidak dengan bersurat. Nah, saya belajar dari itu, jangan-jangan ini juga tidak akan ditanggapi oleh wali kota. Itu kita sudah tekankan, kita konfirmasi masalah ini ujian oleh sudah 4 bulan lagi. Kalau bisa tanya lagi, 4 bulan pas kita bakal habis. Udah ngapain lagi? Kalau kita bukan KPD itu Dan satu yang sangat krusial, Yusuf ini udah nggak percaya masuk pidana dulu. Nah, iya, Kalau bisa suruh rubah aja udah. Ini makanya saya yang berubah. dia udah meragukan nih. Sampai ada bahasa wah ini bisa-bisanya kepala dinas yang dulu. tapi sudah saya jelaskan itu akhirnya dia OP punten saya memang pemahaman saya kurang Ini kan dia bisa nanya ke. hingga nanti Saya udah 2 kali mudah-mudahan Pak Wali Kota bisa Kepala dinas. merubah persepsinya dia terkait masalah itu karena di otak Wali Kota ini peremajaan angkut lagi sepi ini mah bukan peremajaan masa pengusahanya mau peremajaan ini siapa-siapa katanya begitu kan itu yang diadu untuk Wali Kota itu sebenarnya peremajaan saya udah mendorong kepala dinas untuk mendorong audensi organda dengan bawah. ya Bahasanya nanti saya akan pertanyakan sama Bu Naomi. Ini saya WA lagi. Pertama, kedua, ya Pak Rojak kita nunggu kabar aja. semua Wali Kota Gitu. Nah, kemarin ya mungkin ada masukan dari teman-teman. Gimana kalau kita duduk aja? Ya setuju dulu. Dulu kira-kira sepakat apa nih? Ya, kalau kalau saya begitu, jadi kalau kita udah tentu udah nggak perlu dipertanyakan, tapi kita kirim surat tentuin hari, ya, tentuin hari kita akan datang ke situ. Kalau mau lebih lagi, kita aksi demo damai. Artinya kita minta kepolisian, udah nanti tinggal yang nego kepolisian. Tapi kita atur demo damai yang bagaimana? Ya udah, yang menurut saja yang datang demo damai kan itu karena cuma hanya mau ngambil waktu biar balai kota ada. Kalau paling cepat pakai kepolisian. Demo damai itu apa? Ya kita datang cuma damai, nanti akhirnya audensi aja. Ya udah, tapi waktu pasti cepat. Kalau mau itu sistem.
Itu lawannya Pak. Kita konfirmasi ke Wali Kota. Ya, tentukan aja waktunya. Kita 1 minggu lagi tunggu ya. Jawabannya ada enggak? Enggak, itu kan pasti kebetulannya bukan dari Pak Ojak. Enggak, kita tunggu 1 minggu lagi. Iya. Jawaban dari dia. Bukan dari Betul. saya. Maksudnya keputusan ini kan bukan Pak Ojak yang menentukan, pasti ketua. Kalau Pak Ojak mau ngomong gimana juga kalau Iya. Kalau saya ingin kesepakatan dari teman-teman nanti diberitahukan ke ketua. kalau saya nggak prinsip kayak gitu Pak. Kalau kita sepakat, kalau ketuanya tidak mau ya mau gimana lagi. Harus ketua yang menentukan ini. Karena kan organisasi yang menentukan itu bersikap itu kan ketua bukan kita. Ya, saya kira sih pasti ketua akan bisa memahami itu. Karena Yang penting ada masukan dari bawah. memang tujuan kita bukan untuk lain-lain. Ya, yang jelas kan ini kalau ketua Jadi kita kan kedua, kita udah aman. dasarnya ketua bersikap itu ajuan dari bawah. Ada dasar. Ini adalah ketua Pak. Nah, yang kedua ada laporan. Nah, ini sekarang ini kan anggap aja pengajuan itu ketua minggu depan kita mau begini gitu aja. Pak Rojak. Sekarang ini anggap aja ini pengajuan dari badan hukum Ya, betul, minggu betul, depan betul. karena jawaban tidak jelas minggu depan tanggal sekian jam sekian kita mau ke balai kota. Udah beres. Tentuin tanggalnya ya. Tentuin tanggalnya, jamnya. Berarti kita pengajuan ke ketua. Maksud saya gitu, Ya. bukan Pak Ojak. Dasarnya Dasarnya. adalah ini berita acara. Nah, kalau itu sepakat saya Pak. Udah itu dasarnya ini aja. Ya, Ngajukan ke ketua. ketua selama ketua. Iya. Kalau tidak berarti 14 kali itu. Itunya berarti ya 14 kan. Berarti sambil dilayangkan surat kedua Mana? dari sini. Enggak perlu. Dan penentuan tanggal ya kita ke Iya, sana. ya itu kalau penentuan tanggal langsung ke sana. Iya, maksudnya. Paling tidak Karena tidak ada jawab. ya, Tentuin tanggalnya. udah tanggal sekian kan mau audiensi dan sekian. Jawabannya akan ada 3 macam. Satu, bisa ketemu wali kota, bisa ketemu sekda, bisa ketemu wakil. Paling enggak itu. Asal kita mau, ya udah nggak masalah. Pasti ada yang nemuin salah satu ini. Gitu. Ya udah. Siap lah kalau saya mah. Dia siap model air siap. Kecut. Ya kalau sini nggak siap nanti pakai koperasi aja. Ya kalau organda nggak siap kita pakai koperasi. Kan gitu. Harus siap. Aku Madani yang maju duluan di atas supaya nggak masalah Karena kalau di sini kebanyakan pembunuhan ganda, tentunya bahasa ini hanya ini akan kami lakukan ke ketua. 25 tahun. Maksudnya 5 tahunan. itu makanya apa? Kita permajaan jangan yang baru. Bilang kok kamu jangan. Terima kasih ya. Ini banyak sekali pendapatnya. Itu pasti ini kita bukan waktu fokus kita masuk ke pendapat atau keinginan yang lain. Ini kan nanti keluarga yang lain juga perang. Jadi juga kita kapan siap untuk kemudian kita sudah masalah sekarang ini Jadi disepakati tanggal berapa Pak Setien ada surat berapa? Enggak untuk penentuan tanggalnya dulu. Ya, kita ngajuin surat ke organda dulu kan. Enggak, cara ini yang kedua. Dasar surat surat ketiga. Biasanya surat ini mengajuin ke organda, ke organda juga kasih tanggal kita kapan mau ke. Betulin rapat hari ini aja. Tapi nggak bisa Disepakati tanggal berapa ini mau ke sana? Ya. Berarti siap berangkat berangkat saya. walaupun tanpa organda. Berangkat. Ntar lagi Mbak dan juga ada jawaban. Kalau tidak mau ya pakai Karena udah ngomong 45 bisa juga. Tadi ini Simbolnya 4. Cuma informasi saja tadinya kan aku ngajarnya jangan ke organda kalau kira-kira bahwa gitu kan itu. tanggal 25 itu Tapi hargain aja saya mau. tanggal 25 itu akan ada aksi di apa namanya Di Bandung ya Pak. sampai Bareng jeung urang berarti di dia kena terkait dengan angkutan pariwisata dan angkutan barang. Jadi informasi saja kalau misalkan tanggal itu mungkin Itu hari apa? Senin. Senin ya Selasa itu. Khawatir nanti Pulang ketua dan khawatir saya bisa diajak gitu ya. Seperti Rabu lah. Tanggal berapa Rabu? 27 ya. 27 Agustus pada akhir. Pejari siap, pejari. Salah. siap tuh.
Masalah kan? Ini. Kemudian. Kan kalau Ya, iya, kalau ini kan cuma pengurusnya aja, maksudnya kita dan ini pengurus-pengurus Kalau rumahnya aja. kan dia tentukan kita yang menentukan. Iya. Ya. berat tuh namanya kan. Dan ada secara organisasi dengan berat, tanggapan kan. Yang nggak siap tinggalan itu kan anggota pengusaha semua kan untuk menghindari bahwa ketidakpercayaan pengusaha pada organda. Kita berat gitu. Enggak sih. Jadi kalau bahasanya Pak Bima kita geruduk. Iya. Konfirmasi, bener nggak sih? Bukan kita nggak pernah ngadu, kita pernah ngadu Pak Kades. Dia bilang begitu, bener nggak sih Pak? Dia begitu kan gitu. Benar. Benar sih ngomong gitu Pak. Untuk permajaan itu apa yang ngomong? Kualitas. Pengen tahu apa sih? Iya, pengen tahu. Karena ini sangat ya. Iya. Bisa Waktu ini bersatu dengan melodi. Ya juga kalau yang kita berlaku berusaha. Ya kan udah bantu umur. Nah, aturan itu buat manusia bisa disesuaikan. Pada itu yang surat itu punya salinan yang dari Nah, sepakat yang dari kisah itu deh. ya maksudnya organ bukan ya baru pengajuan kalau nggak salah kopi poin-poinnya itu poin-poin kesepakatannya biasa itu saya maksudnya yang ini loh yang ada tanda tangan ya yang cuman belum menandatangani gadis Mana ya? Enggak, ini daerah yang boleh nanti namanya dapat amplop pas dari daerah. Jadi daripada komod mayar aja, mendingan dibagi ke sana. Iya daerah gitu sih. Bener. Kan badan kan daerah yang undang badan. siap Jam 1. Udah selesai. Nah, udah rasu dua ya banyak yang mau undang lah di mana-mana tanggung jawab yang undang ya nah makanya apanya yang undang makan siang yang undang jangan kemana-mana tuh suruh ke sana udah tadi saya ke sana 15 ya kita tutup ya terima kasih kita adalah rapat kesimpulannya doain kesimpulannya itu satu kesimpulannya itu kita akan kompet demo semua supaya kita konten semua tadi pun saya konten lagi alasannya jamnya pasti apa jam berapa nanti tanggal 27 bulan 8 10 kalau saya bebas orang nganggur ini Udah jam 9 aja. Nyaman sama si bawah sama itu jam 9 ya jam 8 atuh bajin istirahat mainnya sama jam 9 ayah terima kasih kita rapat di sini hanya untuk untuk memecahkan masalah tentang pikir udah kedua mungkin penutupan dengan sepihak terus ketiganya kita akan benar kalau cuma benar ya terima kasih atas kehadirannya mobil bagus kesempatan waktu walaupun dengan suasana cuaca yang begitu tidak menginginkan tapi udah berusaha semaksimal mungkin datang ke rapat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para teman-teman. Ini sebelum tidur makan siang di mana? Terima kasih ya atas kehadirannya. Saya tutup Wabillahi wilayah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ke wajar.